belakangan terpapar banget sama videonya Ajuju, dan Ajuju udah diundang kemana-mana, diomongin di mana-mana. Tapi dari sini bisa kita lihat bahwasannya realitas di India kebayang banget. Banyak kita dengar orang-orang terkaya dari India, tapi kita bisa lihat dari kontennya Ajuju, kereta sebagai transportasi umum penuh dan sesak banget. Ini bukan soal sekedar rajin atau malas, tapi ini soal aturan main. Pertama, soal lapisan sosial atau stratifikasi sosial atau kita kenal sebagai pengkastaan dan pernikahan di satu lingkaran yang ya itu aja. Dari dulu kisah di India itu orang-orangnya cenderung stay di kelompoknya sendiri. Akibatnya, pergaulan dan peluang kerja muter-muter di orang-orang itu lagi. Kemudian, jejak kolonialnya masih nempel banget. Pembagian kelompok, pembagian tanah dari dulu tuh udah baku banget. Sehingga efeknya, garis start orang untuk memulai hidupnya beda-beda, kerasa sampai hari ini. Kemudian ada yang namanya privilege. Kita juga mengenal privilege, tapi privilege di India beda banget. Yang bisa bahasa Inggris, sekolahnya bagus, punya channeling ke kota-kota besar, lebih gampang masuk sektor IT, sektor finansial, dapat gaji dan akses jauh lebih dulu dan jauh lebih baik daripada yang lain. Ekonomi modern lari, mereka melesat, tapi yang lainnya keteteran. Kemudian secara bersamaan populasinya padat banget, urbanisasinya juga ngebut. Layanan publik seperti transportasi, air, rumah sering kalah cepat untuk memenuhi kebutuhan jumlah warga populasi yang ada di sana. Kita bisa lihat layanan publik seperti kereta yang super padat itu bukti bahwasannya kotanya megap-megap. Terus kenapa kebijakan publiknya susah ngejar? Populasinya banyak orang kayanya juga. Karena ya itu tadi, skalanya terlalu besar, duit kotanya tipis, koordinasi dari pusat sampai desa di India jadi ribet banget. Banyak juga warga yang kerja informal, sehingga datanya juga susah banget untuk dirapihin. Terus kalau misalkan mau dibandingin sama Indonesia kayak gimana? Kita juga ada ketimpangan, tapi jalurnya lebih cair. Di kita nggak punya kasta yang formal. Adanya mungkin circle-circle yang sebenarnya nggak membatasi kesempatan orang. Karena sebetulnya yang kita sadarin kita punya bantalan sosial. Kita dikenalkan gotong royong dari kecil sehingga orang Indonesia cenderung peduli sama sesamanya. Kemudian UMKM di Indonesia juga bisa dibilang lumayan nyerap. Makanya kontrasnya di Indonesia kerasa lebih landai. Nggak sekontras di India. Walaupun tetap di Indonesia PR-nya juga banyak. Jadi di India itu seakan-akan dua dunia muncul dalam satu frame. Saat aturan lama ketemu kecepatan zaman baru, di saat itulah privilege menentukan siapa yang bisa lari duluan.